Dewa medis terkuat. Bab 167. Kamu pikir kamu siapa? Akhir-akhir ini aku sedang senggang, jadi aku datang ke Jiangnan untuk jalan-jalan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang lelaki tua yang tidak tahu malu yang mengandalkan reputasinya untuk menipu orang. Dia benar-benar aib bagi komunitas pengobatan Tiongkok di negara Yan. Su Feng menaruh tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi arogan di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar meremehkan apa yang telah dilakukan Tuan Tang. Tuan Tang mencibir. Kenapa kamu bilang aku curang? Su Feng melirik semua orang, mencibir, dan berkata. Apakah aku perlu mengatakan ini? Aku telah berpraktik sebagai dokter selama separuh hidupku, dan aku belum pernah melihat pil yang dapat memperpanjang umur, juga belum pernah melihat pil yang dapat membantu orang berlatih seni bela diri. Belum lagi aku khawatir bahkan semua orang yang hadir belum pernah mendengar tentang pil semacam ini, kan? Tuan Tang memutar matanya. Dasar katak bodoh dan tak tahu apa-apa, yang hanya punya sedikit keterampilan medis, kau pikir kau tahu dunia ini. Sungguh konyol. Bagaimana kau tahu bahwa ada orang-orang luar biasa di dunia ini dengan metode-metode ajaib? Cek, apa yang kau pura-pura lakukan? Pak Tuatang, jangan lupa bahwa aku adalah yang keempat dalam daftar tabib Dewa Negeri Yan. Dan kau hanya yang ketujuh. Jika ada ramuan ajaib yang belum kulihat, bagaimana mungkin kau bisa melihatnya? Setelah mengatakan ini, dia melirik semua orang yang hadir dan berkata, semuanya, dengarkan aku. Tidak ada ramuan ajaib seperti yang mereka katakan di dunia ini. Kalian tidak boleh percaya padanya. Dia penipu. Jika ada ramuan ajaib yang dapat memperpanjang umur, apakah dia masih akan menjualnya kepadamu? Bukankah dia sudah memakannya sendiri sejak lama? Semua orang mengangguk. Ya, apa yang dikatakan dokter? Su benar. Jika mereka punya obat yang bagus, mengapa mereka menjualnya kepada kita? Apakah dia benar-benar pembohong? Sial. Aku tidak pernah menyangka bahwa tabib Dewa Tang yang hebat akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Sepertinya kita tidak bisa begitu saja mempercayai tabib dewa di masa depan. Diskusi yang mendidih membuat Ku Qingying sedikit gugup. Tepat saat dia hendak berbicara, Xiao Chen melirik dan menghentikannya. Ku Qingying menggigit bibirnya dengan ringan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tuan Xiao, kita tidak bisa membiarkan dia terus berbicara seperti itu. Kalau tidak, kita semua akan kalah dalam pertempuran ini. Kenapa panik? Itu kan cuma semut, apa yang perlu ditakutkan? Melihat Xiao Chen tidak terburu-buru, Ku Qingying teringat untuk menghentakkan kakinya, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan, karena Xiao Chen adalah bos besar di balik layar dan ia sekarang hanya seorang karyawan. Di bawah panggung, Tuan Tang memandang Su Feng dengan ekspresi arogan dan tersenyum menghina. Alasan mengapa Tuan Xiao menjualnya adalah karena dia dapat memproduksi obat semacam ini secara massal. Setelah kata-kata ini diucapkan, Su Feng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, konyol, 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 konyol. Kau benar-benar tak tahu malu. Si anjing tua Tang, kau benar-benar tak tahu malu. Ramuan semacam itu sudah merupakan hal ajaib, sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Sulit untuk mengatakan apakah itu ada atau tidak. Dan bahkan jika itu ada, itu tidak dapat diproduksi secara massal. Hal suci semacam itu dapat diproduksi secara massal, apakah kau pikir itu kubis? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang semakin percaya pada Su Feng. Sungguh, apa yang dikatakan Tuan Tang sungguh ajaib. Itu adalah sesuatu yang keberadaannya tidak diketahui, namun dia benar-benar mengatakan bahwa itu dapat diproduksi secara massal. Bukankah sudah jelas ini adalah kebohongan? Pada saat ini, Xiao Chen menatapnya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Su Feng yang tadinya merasa puas diri, tiba-tiba tampak dingin. Tuan Tuatang pernah memarahinya sebelumnya, itu karena Tuan Tuatang juga merupakan orang terkenal dalam daftar dokter ajaib negara Yan, jadi Su Feng berpikir bahwa pihak lain itu memenuhi syarat untuk memarahinya. Tapi Xiao Chen, siapa dia? Hak apa yang dia miliki untuk memarahi dirinya sendiri? Ada apa, nak? Apa kau marah karena aku membongkar rahasiamu? Aku ingin membongkar orang-orang sepertimu yang tidak melakukan hal-hal praktis dan menipu orang sepanjang hari. Alasan mengapa keterampilan medis negara Yanku dikritik adalah karena kalian binatang kecil yang berbicara omong kosong dan melakukan apapun untuk menghasilkan uang. Kaulah yang telah menurunkan reputasi keterampilan medis kuno negara Yanku. Kata-kata ini memekakkan telinga dan penuh kekuatan. Itu membuat darahmu mendidih. Jika bukan karena kekuatan Xiao Chen,
semua orang mungkin akan berteriak, bagus, dan kemudian mulai memarahi Xiao Chen bersama-sama. Bajingan kau! Salah satu anak buah Xiao Chen hendak maju dan memukul Su Feng, namun dihentikan oleh Xiao Chen yang mengangkat tangannya sedikit. Apa gunanya memukulinya? Bahkan jika kamu memukulinya sampai mati, dia tidak akan mengakui kesalahannya. Kemudian dia berkata pada Su Feng, kau tidak percaya pada obatku, iya. Bagaimana kalau begini, kau bisa membantu semua orang mencobanya dan melihat apakah obatku benar-benar manjur. Su Feng mencibir, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berdiri dengan bangga, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan melirik Xiao Chen. Tidak masalah. Kalau kamu berani membiarkanku mencoba, maka aku akan mencobanya. Bawakan aku pilnya. Xiao Chen mengedipkan mata, dan orang di sebelahnya segera menyerahkan pil. Ini adalah ramuan emas yang dapat menyembuhkan luka seketika, menyembuhkan orang mati, dan mengubah daging menjadi tulang. Su Feng mencibir. Apa-apaan pil roh emas ini? Bagiku, ini hanya pil gula. Coba aku cicipi dan lihat apa saja kandungan obatnya. Dia mengulurkan tangan dan menyambar pil itu, menaruhnya di depan matanya dan meliriknya, lalu mencibir lagi. Aku sudah mencicipi semua jenis herbal sejak aku berusia 3 tahun. Aku tidak jauh tertinggal dari Senong. Herbal apapun, asalkan melewati mulutku dan mencicipinya, aku pasti bisa memberitahumu semua bahan bakunya dalam semenit. Tetapi saat dia hendak meminum pil itu, pada saat berikutnya, Xiao Chen tiba-tiba berteriak pelan. Tunggu sebentar. Oh, apa? Kamu takut? Su Feng menatap Xiao Chen dengan jijik. Xiao Chen tersenyum tenang. Takut? Kamu tidak punya kualifikasi untuk menakut-nakutiku. Tapi, ini bukan cara menguji narkoba. Su Feng mengerutkan kening. Bukan begitu cara menguji narkoba. Lalu bagaimana cara menguji narkoba? Ini obat penyembuh. Tentu saja, aku harus membuatmu menderita beberapa luka dulu. Begitu dia selesai bicara, Ling Xiao mengangkat tangannya dan seberkas cahaya putih melesat keluar. Hanya dalam sekejap, salah satu lengan Su Feng terputus di tempat. Ah! Dia menjerit dengan keras, setengah berlutut di tanah, dengan keringat dingin di dahinya. Meskipun ia memiliki beberapa keterampilan dalam pelatihan Qi, ia masih jauh dari seorang pejuang sesungguhnya. Oleh karena itu, memiliki lengan yang patah merupakan beban berat baginya. Semua orang yang hadir juga terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Chen akan tiba-tiba menyerang dan mematahkan lengan orang lain. Dia memang orang yang kejam. Tampaknya nanti, meskipun obat ini tidak manjur, saya harus menyumbangkan sejumlah uang untuk melindungi diri. Kau mematahkan lenganku. Bab 168 bernilai 1000 emas. Memangnya kenapa kalau aku mematahkan salah satu lenganmu? Obatku bisa memulihkan semua anggota tubuhmu meskipun patah. Hanya satu lengan, kau sangat takut. Perkataan Xiao Chen begitu bersahaja, seolah-olah hal ajaib itu sangat sederhana di mulutnya. Su Feng mengepalkan tinjunya. Baiklah. Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang ajaib dari ramuanmu. Setelah berkata demikian, dia menelan pil itu dalam satu tegukan. Pil itu masuk ke mulutnya seperti aliran air dan langsung terbenam di lehernya, tetapi selain itu, tidak ada hal lain yang terjadi. Su Feng mencibir dan berkata, kau lihat itu. Tidak terjadi apa-apa. Dasar pembohong. Bukankah kau bilang obatmu bisa menyembuhkan semua penyakit? Kenapa tidak terjadi apa-apa pada lenganku? Sebelum dia bisa mengucapkan kata, oke, seluruh tubuh Su Feng tiba-tiba mulai memerah. Ah! Panas sekali. Darah di tubuhku mendidih. Apa yang terjadi? Ah! Tuan Xiao. Ku Qingying tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Jika Su Feng meninggal di sini, reputasi mereka akan hancur. Meskipun Xiao Chen sangat kuat, dia tidak bisa melawan. Semua orang akan mengutuk mereka dalam hati. Namun wajah Xiao Chen sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Semua orang mulai gemetar, pikiran mereka dipenuhi keraguan. Apakah obat ini benar-benar palsu? Dilihat dari penampilan Su Feng, mungkinkah obat ini racun? Rumput. Namun, pada saat itu, tiba-tiba, seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Lihat, lengannya. Lengannya telah tumbuh. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa gembira. Ku Qingying juga membelalakkan matanya. Itu benar-benar tumbuh. Dia sebenarnya skeptis terhadap Xiao Chen sebelumnya, tetapi sampai saat ini, setelah melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Xiao Chen adalah benar. Pada saat ini, tatapan Ku Qingying ke arah Xiao Chen menjadi lebih rumit.
Xiao Chen. Siapa kamu? Apakah kamu Tuhan? Jeritan Su Feng berangsur-angsur menghilang. Dia membelalakan matanya dan menatap tubuhnya. Matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini seharusnya tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada keterampilan medis yang begitu ajaib di dunia? Tuan Tang juga menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tahu lebih dari siapapun betapa hebatnya pencapaian medis Xiao Chen. Namun, ketika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia menyadari betapa hebatnya Xiao Chen. Hanya dalam beberapa puluh detik saja, lengan seseorang bisa patah. Tingkat keterampilan medis ini melampaui mereka. Oh tidak, ini jauh melampaui dunia ini. Pada saat ini, Xiao Chen telah melangkah maju selangkah di mata Tuan Tang. Dalam seni bela diri, ia sudah berada di luar jangkauan orang lain, dan sekarang, dalam bidang kedokteran, ia telah menjadi legenda puncak. Xiao Chen, apakah kamu benar-benar Xiao Chen yang tangan dan kakinya patah dan dibuang ke sungai? Saat lengan Su Feng sudah terbentuk sepenuhnya, dia benar-benar terpana. Dia mencoba menggerakkan lengannya untuk melihat apakah itu palsu. Namun, selain kulitnya yang mirip kulit bayi, semuanya normal saja. Dia sudah yakin bahwa lengan ini asli. Su Feng terjatuh ke tanah, merasa tersesat. Dia selalu bangga dengan keterampilan medisnya. Tetapi sekarang, setelah menyaksikan keterampilan medis Xiao Chen, dia akhirnya mengerti sesuatu. Dia sungguh bukan apa-apa. Orang-orang kaya di antara penonton mulai menjadi gila. Jika pil Jinyuan asli, maka pil lainnya tidak diragukan lagi juga asli. Lalu apa alasan mereka tidak merampok? Meskipun mereka semua memiliki kekayaan bersih yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang biasa seumur hidup mereka. Namun, mereka juga mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, dan mereka juga harus mati karena usia tua. Tapi sekarang, Xiao Chen telah membawakan mereka harapan baru, harapan yang melambangkan umur panjang, kesehatan, dan sekilas misteri seni bela diri. Bagaimana mungkin ini tidak membuat mereka gila? Saya ingin membeli beberapa pil. Saya ingin membeli 100. Saya juga ingin membelinya. Tuan Xiao, saya ingin membeli beberapa pil, Anda harus menjualnya kepada saya. Tuan Xiao, keluarga Wang dari Jiangdu bersedia melayani Anda setiap saat, tetapi saya mohon, Tuan Xiao, berikan saya ramuan keluarga Wang. Keluarga Wang saya pasti akan membalas Anda dengan sejumlah besar uang. Orang kaya menjadi gila dan terus menawar. Melihat pemandangan ini, Ko Qingying tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia hampir yakin bahwa tidak akan menjadi masalah bagi Xiao Chen untuk pergi dari sini ke kota sihir dan menangkap orang-orang itu dalam waktu 1 bulan. Malah mungkin sebulan pun tidak cukup, setengah bulan pun cukup. Lagi pula, sekarang transportasi sudah sangat maju, dan penyampaian informasi juga sudah sangat maju. Selama semua orang di sini keluar untuk mempromosikannya, orang-orang kaya dari tempat lain akan berbondong-bondong mengejar ramuan Xiao Chen. Pada saat ini, Ko Qingying tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia belajar sangat keras, menghabiskan beberapa tahun, dan memperoleh satu demi satu gelar bisnis tingkat lanjut. Setelah kembali ke Tiongkok, dia bekerja lebih keras dan tidak berani bermalas-malasan sedikitpun. Butuh beberapa tahun untuk mengembangkan grupku ke level yang bernilai puluhan miliar. Tetapi Xiao Chen mungkin dapat melakukannya dalam 1 hari. Tuan Xiao, apakah Anda akan menjualnya atau tidak? Berapa harga yang Anda inginkan? Benar sekali. Anda sebutkan harganya dan kami jamin. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, dan melirik Su Feng dengan samar. Su Feng yang terkulai di tanah, merasakan sakit di hatinya, dan langsung mendapat firasat buruk. Seperti yang diharapkan, saat berikutnya, Xiao Chen membuka mulutnya dan berkata, "Awalnya, aku akan menjualnya kepadamu seharga 100.000 masing-masing. Tapi Su Feng ini benar-benar membuatku tidak senang. Aku membantumu, tetapi masih ada orang yang mencari-cari kesalahanku. Dalam kasus ini, aku akan menagih 10 juta masing-masing." Wajah semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Sial, langsung meningkat dari 100.000 menjadi 10 juta, peningkatan 100 kali lipat. Dan ini semua gara-gara si bajingan Su Feng. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir melemparkan pandangan membunuh ke arah Su Feng. Jantung Su Feng juga berdebar kencang, dan tulang punggungnya terasa dingin. Hari ini, dia datang ke sini, sebenarnya hanya secara kebetulan, dan kebetulan bertemu Tuan Tang. Mereka berdua adalah rival sehari-hari, jadi dia sengaja datang untuk mencari masalah.
Siapa yang tahu bahwa ia benar-benar akan berlari ke moncong senjata? Dia tahu Xiao Chen mengatakan itu dengan sengaja. Orang-orang kaya ini dipaksa mengeluarkan uang tambahan sebesar 9,9 juta untuk membeli pil secara cuma-cuma. Bukankah mereka sekarang membenci diri mereka sendiri sampai ke akar-akarnya? Apakah Anda berharap dapat memotong diri Anda sendiri menjadi beberapa bagian? Bersambung.